Nah, di sini ada 31 volt, kemudian melewati resistor kabur ya. Di sini. Nah, di sini harus sama ya 30 ya, harus imbang ya. 30 volt. Jika di sini tidak ada tegangan ya, R kabur ini harus diganti kawan ya. Kemudian ini terhubung ke kolektor transistor BD139 ya. Nah, kemudian untuk outnya, nah di sini outnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, bertemu lagi seperti biasa di channel Tinular Channel. Nah kawanku ya, di kesempatan kali ini saya akan buatkan video seputar speaker aktif LAWEGA 2 speaker, dan untuk tipe yaitu LA289 kawan ya. Jadi speaker LAWEGA 2 speaker tipe LA289. Di video kali ini saya akan buatkan video cari tahu ya tegangan yang ada pada di bagian panel depan ya, di bagian kontrolnya, dan sekaligus saya sampaikan nanti ketika kawanku mengalami kendala di sebuah mesin speaker aktif LAWEGA seperti ini, dan kendala tersebut seperti ketika kawanku menghidupkan speaker ya, di bagian speaker ya, maksudnya suara speakernya itu ketika kawanku tekan tombol ada suara jeduk, ada suara desisan seperti speaker normal ya. Namun untuk input dari MP3 ataupun input dari kabel RCA ya seperti ini itu tidak ada respon, tidak ada suara, dan nanti apa yang perlu dicek dan tegangannya itu di bagian mana. Dan kemudian yang kedua MP3 ya, ketika kawanku menghidupkan speaker aktif di bagian layar MP3 nya itu gelap ya, tidak nyala untuk layar displaynya. Nanti di sini juga akan saya jelaskan tegangan yang harus ada yang untuk menyuplai bagian MP3 itu yang bagian mana yang perlu dicek ya kawan. Oke, kita langsung saja. Namun sebelum kita lanjut ya videonya, untuk kawanku yang baru saja mampir di channel ini, silakan di subscribe channelnya, kemudian di like, dan loncengnya silakan aktifkan. Siapa tahu nanti ya ketika saya upload video yang terbaru, kawanku selalu mendapatkan informasi atau notifikasi dari saya ya, bahwa saya baru saja upload video yang terbaru ya. Mudah-mudahan video yang terbaru itu kawanku butuhkan juga ya. Oke kawan, kita langsung saja. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran tegangan, akan saya beritahu dulu ya kabel-kabel yang ada saat ini, karena ini hanya saya sisakan khusus di bagian tegangan saja kawan ya, bagian-bagian tegangan. Dan selain daripada ini bukan tegangan kawan ya, nanti akan saya tunjukkan. Yang penting kawanku simak videonya, jangan di skip supaya kawanku nanti ketika memperbaiki atau ingin mengukur tegangan itu tahu ya mana saja yang harus diukur. Sebentar. Oke, jadi hitam ini ya, ini kabel hitam 2 ya. Jadi kabel hitam ini adalah kabel yang langsung dari PLN ya, dari colokan ya, dari stiker, dari yang dari sini ya, dari sini. Jadi yang satu ini mampir langsung masuk ke trafo ya, yang ini. Kemudian yang ini dari sini langsung ke sini kawan ya. Nah langsung ke sini. Kemudian ketika tombol on off ini dimainkan, di on kan, arus listrik langsung terhubung ke sini, kemudian masuk ke trafo. Jadi ini intinya kabel listrik ya, yang ini. Kemudian untuk ini kawan, bentar ya. Nah yang merah ini kabel soket ini ya, kabel soket ini yang dekat IC regulator ini adalah tegangan yang diambil dari tegangan B+ di blok
power ya, di blok power. Jadi ini negatif positif kawan ya. Kabel ini memang warnanya merah sama hitam, tapi ini bukan ground ya, yang hitam ini ground, ini yang hitam ini negatif, kemudian yang merah ini positif. Ini bukan ground kawan ya, bukan CT. Kemudian yang ini, nah yang ini terhubung ke bagian isi regulator yang untuk menyuplai bagian blok MP3 ya, yang ini kawan ya. Lihat soketnya, ini kabel tegangan yang untuk menyuplai ke blok MP3 ini ya. Kemudian yang ini kawan ya, nah kabel tegangan ini juga kabel tegangan, ini yang untuk menyuplai bagian tune control, langsung terhubung ke IC ya, langsung ke IC. Ini kan barisan kaki IC ini kawan ya. Oke, sebentar kita posisikan dulu. Nah, jadi ini kalau posisinya seperti ini kawan ya, ini yang ada pendinginnya ya, yang ada heatsinknya ini adalah 7812, kemudian yang ini 7912 ya. Nanti kita akan cek di sini. Oke, bentar, kita posisikan seperti ini. Nah, jadi dua ini kawan ya, ini dua ini terlihat ya, ini sama ini. Jadi yang ini 7812, yang ini 7912. Jadi jika kawanku menemukan kerusakan saat speaker aktif di-on-kan, dihidupkan, di bagian speaker ada suara jeduk, ada suara desisan seperti speaker normal biasa, namun untuk input HP atau input dari MP3 itu tidak ada respon ya, tidak ada suara sama sekali, maka kawanku harus cek tegangan output daripada kedua isi regulator ini kawan ya. Kita awali pengecekan nanti di kaki ini ya, karena kabel ini adalah kabel negatif positif dengan voltase sama dengan voltase yang untuk menyuplai bagian power ya, jadi sekitar 60 volt. Kita siapkan dulu ampermeter digitalnya mana. Nah, di sini kita skala DC ya, skala DC di sini. Kemudian kita nyalakan, on kan, sudah on. Oke, kenapa pengukuran tegangan tidak kita mulai dari blok power? Sama saja kawan ya. Jika blok power itu tegangannya normal, maka pasti sampai di sini kecuali ada kaki soket yang retak ya. Jadi kita awali dari yang ini dulu, yang kaki soket tadi ya. Nah kawan, ini tegangan besar ya, ini sekitar 60 volt ya, negatif positif. Anda hati-hati ya, jangan sampai stick probe ini short ya, konslet ya, karena bisa merusak terutama bagian isi regulatornya. Jika kawanku saat pengecekan ini short ya, terjadi konsleting di sini, jadi akan merusak bagian isi regulatornya ya. Maka hati-hati, kita cari jalurnya di sini ya, kemudian di sini. Bentar. Nah, perhatikan ampermeter di sini terukur 61 volt kawan ya. Nah, 62. Oke, segitu ya. Nah, ini kan tegangan yang untuk menyuplai bagian blok power. Hanya saja dia dilangsungkan melalui kabel ya. Jika kawanku mengukur tegangan di sini kok tidak ada 62 volt, cek bagian soket yang di bagian blok power, kemudian soket ini ya silakan disolder ulang dulu. Oke, setelah itu kita beralih di bagian output AC 789 dan 7812 ya.
Jadi 7812 nya untuk positif sini, ini kan terhubung ke kakinya ya, kemudian 7912 untuk negatif. Nah di sini terukur 24 volt ya. Jika kita ambil dari CT sini ya, ini ada 12 volt sekian, sama sebelahnya juga sama seperti ini. Nah 12,20 ya, taruhlah 12 volt. Jadi jika kita ambil dari negatif positif ada 24 volt. Nah seperti itu kawan ya. Jadi jika kawanku menemukan kerusakan speaker aktif seperti ini, saat dicolokkan, saat dihidupkan, di bagian speakernya ada suara jeduk atau ada desisan seperti speaker normal biasa ya. Namun ketika dicolok dengan handphone ataupun dari Bluetooth, dari MP3, tidak ada suara sama sekali. Silakan cek di bagian sininya ya. Nah ini harus ada 24 volt. Jika tidak ada ya pastinya kawanku harus mengganti IC regulator tersebut ya kawan. Oke, kemudian jika kita urut dari sini ya, amati jalurnya ya, kita amati jalurnya, ketemu kaki soket, kemudian yang ini juga ketemu kaki soket ini ya, dua ini, dan yang tengah ini untuk CT nya. Oke, kemudian kita ikuti bagian ini, kita propnya kita pindah lagi ya. Nah di sini sebentar, ini agak kita ganjal dulu ya. Nah seperti ini agar tampak di kamera itu enak. Sebentar ya. Nah gini kawan ya, bentar, ini harus kita posisikan betul-betul ya, karena kalau tidak kita posisikan tidak tampak di kamera ya. Dah begini, ini kan menutupi juga kalau gini ya. Nah gini kawan ya, oke perhatikan ya, ini ya yang dari output IC regulator ini duanya, ini ya keduanya ini outputnya terhubung kaki soket ini kawan ya, kaki soket yang saya tunjuk ini, kemudian kaki soket ini terhubung ke, nah ini ya, ini terhubung ke sini. Kita harus ukur di sini ya, terlihat kan ampermeter terukur 24 volt. Jika di sini tidak ada ya coba disolder ulang dulu untuk kaki soketnya. Kemudian jika kawanku sudah melakukan pengukuran di sini, tadi yang di awal saya bilang kan, jika tegangan di sini tidak ada ya tentunya kawan harus mengganti IC regulator. Akan tapi jika tegangan di sini dalam kondisi normal, di sini juga normal ya, namun tetap aja dia tidak mau hidup, ya tentunya kawanku IC ataupun komponen yang terhubung langsung ke tegangan ya harus diganti kawannya. Sebelum diganti ya silakan disolder ulang dulu, siapa tahu ada solderan yang retak ya. Jika sudah lakukan penyolderan ulang kok tetap saja ya, pastinya IC nya harus diganti. Karena apa? Tegangan 24 volt ini kan, ini tegangan CT ya, ini terhubung langsung tanpa melalui hambatan langsung ke kaki IC ya, langsung ke IC. Jadi jika tegangan ini normal ya tentunya IC bermasalah ya, rusak seperti itu. Oke, sampai di sini sudah ya, mudah-mudahan paham. Kemudian kita akan beralih ke arah yang ke MP3 ya. Jadi saya ulang ya, intinya ya, jika kawanku menemukan kerusakan yang sudah saya sampaikan tadi ya, saat speaker dihidupkan ada suara jedukan, desisan seperti speaker normal, namun nggak ada respon suara dari MP3 maupun dari colok HP. Lakukan pengecekan tegangan seperti tadi ya. Jika tegangan dalam kondisi normal, maka IC yang berhubungan langsung dengan tegangan
Itu silakan kawanku cek, disolder ulang dulu atau diganti ya kawan ya. Itu intinya di situ. Jadi untuk memburu daripada kerusakan tersebut itu cari IC yang berhubungan langsung dengan tegangan ya, tanpa melalui hambatan ya, seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke sebentar. Nah ini kawan ya, ini ya, terlihat ya, ini kaki air kapur ya, ini solderan kaki air kapur. Nah ini ya, ini air kapurnya, ini yang terhubung langsung ke kabel inti ya, kabel yang 60 volt ini ya, yang tapi hanya yang positif, bukan yang negatif ya. Sebentar. Nah ke sini ya, dari positif 31 volt ya kalau sebelah ya, kalau dua kan 60 volt, cuman kalau satu hanya sebelah kan 30 volt, terhubung ke kaki air kapur. Kemudian air kapur ini ketemu kolektor transistor 139 ya. Nah ini 139, transistor 139 di sini. Ini yang untuk menyuplai bagian MP3 kawan ya. Coba kita ukur. Harus ada berapa volt di sana. Mohon maaf kawan ya, emang video ini video petunjuk atau penjelasan ya, jadi saya harus ngomong kawannya. Kalau nggak ngomong gimana, nanti kawanku nggak mudeng ya. Oke, jadi untuk probe hitam kita letakkan di ground sini ya, di CT ya. Nah, sini ya. Kemudian untuk probe merahnya ini di kaki soket yang langsung dari power ya. Nah, di sini ada 31 volt, kemudian melewati resistor kapur ya. Di sini. Nah, di sini harus sama ya, 30 ya, harus imbang ya. 30 volt. Jika di sini tidak ada tegangan ya, air kapur ini harus diganti kawan ya. Kemudian ini terhubung ke kolektor transistor BD 139 ya. Nah, kemudian untuk outnya, nah di sini outnya ada 11 volt ya kawan, 11 volt. Jika di sini tidak ada tegangan, maka ya tentunya transistor 139 ini harus diganti ya. Jadi di sini ada 29 atau 30 volt, kemudian di out transistor itu ada 11 volt. Nah ini untuk yang menyuplai ke bagian blok MP3 ya kawan ya. Oke, sudah paham di sini. Kemudian kita akan beralih ke bagian MP3 nya ya. MP3 nya akan kita lepas dulu agar mudah terlihat oleh kamera ya. Sebentar. Jadi untuk berikutnya ya, kita akan ukur tegangan di bagian untuk yang menyuplai MP3 ya. Jadi untuk ini MP3 menyala kondisi normal. Untuk probe hitam kita letakkan di agar ini ya, plat ini agar tersentuh oleh begini kawan ya. Nah gini. Jadi ini sebentar. Nah ini kan kaki soket yang dari transistor 139 ya, kita ukur di sini. Sebentar. 11 volt ya. 11 volt, kemudian masuk ke transistor ini IC ya, bukan transistor ya, ini IC regulator penurun tegangan. Ini yang di sini ya, ini inputnya 10 volt masuk ke sini ya. Kemudian yang kaki kanan ada 5 volt. Jadi gini kawan ya, jika layar MP3 ya, jika layar MP3 ini padam ya, silakan cek di kaki yang ini harus ada 5 volt ya. Jika tidak ada 5 volt
kawanku harus ganti IC ini dengan satu catatan, tegangan 12 voltnya ada di sini ya. 10 ini di sini terukur 11 volt ya, 10,99 ya. Ganti dengan ini kan biasa penurun tegangan 5 volt itu 7805 ya, bisa digantikan dengan IC regulator yang besar ya, yang basic besar. Untuk pemasangannya sama seperti ini ya, posisi penyolderan kakinya sama seperti ini. Jadi inputnya di sini, outputnya ada di sini, yang tengah masuk ke ground. Oke kawan, jadi seperti itu ya. Sepertinya sudah cukup sampai di sini ya. Mungkinkah ada yang terlewat? Jika ada yang terlewat, ada yang belum saya ukur, silakan tanyakan di kolom komentar saja kawan ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Saya manusia biasa, apabila ada kekurangan ya mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.